Video ini akan dimulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Hai, kabar baik di sini. Semoga kabar baik di sana juga ya. Kami dari kelompok 33 podcast akan membawakan acara podcast bertema Muda Cuma Sekali. Perkenalkan, nama saya Bernhard Anton Witama Purnomo Santoso dari kelas 11 MIPA 1 absen 4. Perkenalkan, nama saya Nikolas Putra Ridwan Mardika, kelas 11 IPS 2, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Luis Dimas Nugroho dari kelas XI IPS 2, nomor absen 17. Pemuda di Indonesia dituntut untuk semakin berkreasi, berinovasi, dan berprestasi agar dapat bersaing di era globalisasi dunia ini. Pemuda yang kita sebut generasi milenial ini harus menjadi pembaharuan dan pembeda bagi bangsa Indonesia di revolusi industri 4.0. Walau sudah ada beberapa negara yang menjalankan revolusi di industri 5.0, kami yakin bahwa Indonesia akan mempunyai masa-masa indahnya untuk bisa dapat menikmati revolusi industri 5.0 tersebut. Bahkan mungkin bisa melampaui negara-negara lain ya. Hal ini pasti akan bisa dicapai oleh Indonesia. Hal ini harusnya tidak bisa dipungkiri sih, karena Indonesia sendiri adalah negara dengan daratan yang termasuk luas dengan rata-rata wilayah Indonesia adalah perairan. Dengan wilayah yang luas tersebut menjadikannya Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, pasti banget tuh Indonesia bisa maju tuh karena sumber daya alam yang melimpah akibat luas daratan Indonesia sendiri. Karena luasnya negara Indonesia tersebut menjadikan Indonesia rawan bencana alam. Bukan tanpa alasan juga, karena secara geografis Indonesia terletak pada antara pertemuan lempeng-lempeng antara tidak lain adalah lempeng Eurasia. Tidak hanya itu, ternyata negara kita Indonesia ini dilalui oleh Ring of Fire, cincin api Pasifik, dan sabuk Alpide yang membuatnya kaya akan gunung Merapi yang aktif. Oleh karena itu, Indonesia tidak lepas dari macam-macam bencana alam, terutama gunung berapi. Gunung berapi yang meletus pun dapat memicu terjadinya tsunami. Belum lagi lempeng di Indonesia yang terbilang aktif yang juga akan memicu gempa bumi dan tsunami. Untuk meminimalisir dari dampak bencana alam tersebut, nah, apa nih usaha kita sebagai generasi milenial yang selalu berinovatif dan berkreasi tanpa batas? Kita bisa nih melakukan penyadaran kepada masyarakat Indonesia dalam bentuk apapun untuk mengedukasi bencana alam tersebut. Kita juga bisa menyusun analisis mengenai dampak lingkungan. Kita juga bisa menyusun resiko bencana tersebut untuk pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan begitu, kita sudah bisa bangga dengan diri kita sendiri untuk menjadi generasi milenial yang berguna untuk kelangsungan hidup negeri ini. Be proud yourself because we feel you can do it. Percayalah dan banggalah menjadi diri kita sendiri di generasi saat ini, milenial ini, karena sekarang apapun bisa terjadi dan bisa dipelajari. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang sehat. Begitulah kata Pak Jokowi selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia kita. Anything can and only starts with each of us. Apapun bisa dilakukan dengan baik dan hanya dimulai dari diri kita masing-masing. Kita semua tahu bahwa kita menginginkan negara kita maju seperti negara-negara Eropa misalnya. Maka dimulailah dari diri kita masing-masing, setidaknya atau minimal jagalah kesehatan kita. Karena jika kita sehat, tubuh kita fit, bugar, akan mempermudah kita menjalankan proses suatu pekerjaan. Terlebih lagi pada sejak 2020 lalu muncul wabah penyakit yang menjadikan dunia seakan was-was dan berbahaya, yaitu virus COVID-19. COVID-19 ini adalah jenis virus varian baru yang muncul pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina. COVID-19 ini dapat dikatakan menyerang sistem imun tubuh kita dan menyerang
psikologis kita. Jadi menurutku sih, hal yang paling pertama untuk melawan virus ini adalah rasa keberanian kita untuk hidup melawan virus COVID-19 ini. Lalu apakah sistem imun tubuh itu yang aku sebut itu apa ya? Sistem imunitas atau sistem imun itu didesain untuk mengenal dan menghancurkan benda asing yang masuk, termasuk patogen. Nah, apa sih patogen? Patogen adalah benda yang atau bahan yang dapat menimbulkan suatu penyakit. Nah, bagaimana kalau sistem tubuh kita lemah? Orang dengan sistem imun tubuh yang lemah rentan mengalami gangguan autoimun. Peradangan pada organ internal seperti tenggorokan, radang, batuk, dan pilek. Mereka dengan sistem imun tubuh yang lemah juga akan mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Maka dari itu, kita, terutama generasi Z dan generasi milenial, hiduplah dengan pola yang baik. Jagalah kondisi imun kalian, sehatlah selalu, karena kita menunggu Indonesia maju karena kalian. Don't get me wrong, gold and silver will lose out to her. Jangan salah sangka guys, emas dan perak akan kalah dengan nilai jika kita berbicara tentang kesehatan. Kita bisa nih menjaga kesehatan dengan cara yang paling sederhana. Misalnya dengan menjaga pola kesehatan kita seperti makan makanan yang sehat dan meminum susu setiap hari. Kalian tahu nggak bahwa air susu merupakan air yang mengandung sistem kalorit? Air susu mempunyai dua zat, fasa cair yaitu zat yang terdispersi yaitu lemak susunya, dan zat yang berdispersi yaitu airnya, sehingga jenis emulsi yang terbentuk adalah minyak dalam air. Sistem koloid sendiri merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat homogen namun memiliki partikel yang terdispersi sebesar 1 nm sampai 1000 nm. Dengan menjaga kesehatan, kita pun dapat mempraktikkan tindakan-tindakan yang menghargai kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Tuhan Allah kita akan bersedih jika kita menyanyiakan kehidupan yang telah diberikan olehnya. Bahkan ia berani rela berkorban dengan mati-matian demi kelangsungan hidup umat manusia di bumi ini. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalas dalam bentuk apapun untuk pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Namun setidaknya kita dapat menghargai kehidupan kita yang telah diberikan olehnya dan selalu bersyukur dalam segala situasi, senang maupun susah maupun sedih. Aku juga mau ngasih tahu nih, thankfully, lead an influencer was Ferrari. Dengan bersyukur, kita dapat mengalahkan rasa senangnya seorang influencer yang memiliki mobil Ferrari, guys. Apalagi kita ini kan hidup di Indonesia. Indonesia ini negara yang cukup aman, tentram, dan nyaman. Sepatutnya kita bersyukur di negara kita yang tercinta ini. Kalian boleh berandai-andai untuk mempunyai mobil Ferrari tadi. Itu bagus banget. Dan malah diperlukan bagi kalian generasi pemuda penerus bangsa ini. Kami yakin sih pasti Indonesia maju karena kalian. Kita akan melihat Indonesia yang indah seperti pelangi sehabis hujan, yang sangat indah pada waktunya. Kita sangat menunggu itu. Wah, jarang banget sih kita ngomongin pelangi, jadi pengen ngomongin pelangi nih. Pelangi ini dapat terjadi saat hujan dan terdapat cahaya matahari, guys. Aku kasih tahu, saat cahaya matahari melewati butiran air, maka akan terjadi perbedaan gelombang dan perbedaan sudut di sana. Nah, hal tersebut membuat cahaya matahari terpisah dan saling menyebar antar satu sama lain. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan dengan sudutnya masing-masing. Inilah yang disebut dengan pembiasan cahaya matahari oleh air. Warna ungu yang selalu menjadi warna yang pertama muncul karena pembiasan. Hal ini disebabkan warna ungu mempunyai frekuensi paling tinggi, namun memiliki panjang gelombang yang rendah, dan seterusnya akan diteruskan oleh warna yang lain sesuai dengan frekuensi dan panjang gelombangnya, seperti nila, biru, hijau, kuning, jingga, dan merah. Indah bukan? Maka dari itu Indonesia yang indah, yang mempunyai keberagaman seperti pelangi tersebut, dan separuh populasi yang dihuni oleh
generasi milenial pasti akan bisa berkembang untuk lebih baik dari ini. Ingat, pengorbanan yang telah dilakukan oleh pejuang-pejuang pendahulu kita untuk mencapai kemerdekaan Indonesia saat ini. Berjuang demi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya proklamasi tersebut, kita yang hidup di masa sekarang ini bisa menikmati kebebasan di masa sekarang ini. Kita sebagai pemuda-pemuda milenial saat ini dapat membantu lebih memajukan lagi negara Indonesia ini dengan rajin belajar. Jadilah orang yang berguna di masa depannya, dan yang terpenting jangan lupa selalu bersyukur dan tetap rendah hati. Selain memperjuangkan proklamasi kemerdekaan, pendahulu kita juga memperjuangkan yang ada namanya Piagam PBB. Nilai Piagam PBB dianggap turut menjiwai perjuangan kemerdekaan Indonesia saat ini. Tujuannya, salah satu bukti yang mendukung pernyataan tersebut adalah pada nilai menjamin terciptanya perdamaian dunia, hak-hak manusia, dan kemajuan sosial ekonomi. Pada Piagam PBB sendiri sudah tertulis dengan sangat jelas bahwa harus adanya perdamaian dunia. Selain itu, kemerdekaan merupakan salah satu hak dari setiap manusia yang ada di dunia ini. Piagam PBB sendiri ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945, sedangkan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan melihat tanggal Piagam PBB yang terjadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, kita bisa beranggapan para pencetus kemerdekaan Indonesia menggunakan Piagam PBB sebagai dasar untuk kemerdekaan Indonesia. Piagam PBB sendiri merupakan lanjutan dari beberapa perundingan antar negara yang sebelumnya sudah pernah dilakukan, seperti pada Piagam Atlantik, United Nations Declaration, Konferensi Moskow, dan Konferensi Yalta. Demikian pembahasan mengenai nilai Piagam PBB yang turut menjiwai perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Terlepas dari itu semua, kembali lagi nih, kita sebagai generasi milenial dituntut untuk selalu berinovasi. Salah satu caranya dengan melakukan usaha yang sekarang lagi tren-trennya nih. Aku kasih tahu usaha kerajinan dari bahan limbah. Misalnya nih, kita bisa membuat kerajinan bahan limbah, yaitu botol bekas yang kita buat menjadi tempat tulis. Pasti gampang dong. Terus bagaimana sih cara mempromosikannya agar bahan yang kita jual ini dapat laku dan cepat dikenal masyarakat? Nah, caranya kita bisa nih jual di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, kita juga bisa nih jual di online shop seperti Tokopedia dan Shopee. Sebelum kita promosikan di media sosial, kita harus membuat postur semenarik mungkin nih agar masyarakat tertarik untuk membeli barang yang kita jual. Nah, aku punya nih contoh poster yang cukup menarik. Aku tampilin ya. Nih, seperti yang kita tampilkan ini, misalnya poster tentang tempat tulis dari botol bekas. Dengan begitu, kita telah melaksanakan tugas kita sebagai generasi milenial yang berinovatif. Kita akan sangat senang sih jika semua generasi muda saat ini berinovatif seperti contoh yang sudah kami berikan, karena setengah dari populasi penduduk Indonesia adalah kita-kita, yaitu generasi milenial yang harus selalu berkreasi dan berinovatif supaya Indonesia lebih berkembang lagi, menjadi lebih baik dari sebelumnya ini. Karena seseorang pernah berkata padaku, dan dia berkata ada dua jenis anak muda di dunia. Mereka yang menuntut perubahan dan mereka yang menciptakan perubahan. Silakan pilih perjuangan kalian masing-masing. Kami menunggu kalian di Indonesia yang maju, guys. Selagi kita berkreasi dan berinovatif, kita juga jangan melupakan budaya Indonesia yang sudah ada. Salah satunya adalah pencaksilat. Penjelasan pencaksilat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara yang berada di Indonesia sendiri.
Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia sendiri, ada Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, tepatnya di bagian selatan, dan Thailand selatan. Sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara, unsur-unsur untuk membela diri dengan seni bela diri saat ini yaitu dengan menggunakan pukulan dan tendangan. Pencak silat merupakan bela diri yang banyak diminati oleh kaum muda di Indonesia saat ini. Macam-macam gerak seni pencak silat ada 9 yang saya ketahui. Yang pertama itu ada kuda-kuda, terus yang kedua ada sikap pasang, yang ketiga itu arahan, yang keempat ada pola langkah, kelima pukulan, keenam tendangan, ketujuh ada tangkisan, ke-8 ada guntingan, dan yang terakhir ke-9 itu ada kuncian. Wah, keren banget nih, ternyata kita juga mempunyai budaya yang terkenal juga di luar negeri rupanya. Dan gerak-gerakannya bagus banget. Harus banget nih kita kembangkan budaya-budaya Indonesia, tidak hanya pencak silat, namun budaya-budaya yang lainnya. Wah, seru banget nih. Dari tadi kita ngomongin podcast tentang anak muda, tapi aku mau ngomong nih guys, this conversation is quite fun, but I just know guys, I won't lose my customer. Aku mau pergi nemuin customerku nih. Sebelum aku pergi, aku kasih kesimpulannya ya. Nah, kita yakin bahwa Indonesia akan menjadi negara maju yang hebat. Kita yakin, kita percaya itu. Indonesia adalah negara yang telah berusia 75 tahun. Inilah saat yang paling tepat bagi generasi milenial untuk unjuk taring gigi memajukan bangsa Indonesia. Kami yakin, if our predecessors did a good job for our country, I will be a differentiator and I will renewal for our country. Semoga para pemuda di seluruh Indonesia memiliki pikiran seperti itu, yaitu menjadi pembeda untuk bangsa Indonesia berubah lebih baik lagi daripada sekarang. Kita semua percaya bahwa Indonesia akan ada pada masa-masa indahnya seperti pelangi yang telah kita ceritakan tadi.